Baik, kita kembali di spesial dialog mengulas soal sawit gitu. Saya sedikit lagi Bung Carlo ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi. Persoalan siapa yang lebih banyak diuntungkan, apakah petani atau justru tadi yang Anda sebut orang-orang terkaya di dunia yang dirilis oleh majalah di Indonesia, maaf, di Indonesia ya. Gitu. Kita tidak pungkiri Pak, banyak orang yang tergantung dari sektor ini. Paling sedikit ada 1,2 juta orang yang bergantung dari sektor perkebunan sawit ini. Namun akan menjadi satu paradoks yang luar biasa ketika 1,2 juta ini hanya segelintir orang, bahkan kemudian kalau kita mau kerucutkan lagi hanya sekian belas orang yang mempunyai nilai lebih yang mendapatkan keuntungan maksimal dari hasil produksi yang dilakukan oleh jutaan orang ini. Ini kan sudah piramida yang nggak benar ini. Nggak tahu nanti dia mau terbalik kah atau betul, tapi yang jelas kelompok minoritas itu selalu mempunyai space, mempunyai bagian yang besar dalam rangka menindas kaum mayoritas yang mengusahakan kemakmuran bagi mereka yang minoritas. Ya, ini menarik Bung Uin. Apakah Anda juga merasakan persoalan itu di tingkat lokal gitu, di tingkat petani sawit? Kawan-kawan yang petani plasma, apakah memang seberapa besar untungnya dibanding para pemilik gitu, pemilik utama gitu? Nah, saya kira begini ya, kalau bicara masalah untung rugi, nah ini bisa kita lihat dari sistem pembagian. Nah ini ada ketimpangan. Nah artinya mulai dari ketimpangan struktur tadi, penguasaan akan alat produksi, yaitu tanah ya. Nah ini kan bisa kelihatan sekali. Nah ketika kita hanya memiliki misalnya seperti yang akan diterapkan disosialisasikan di Badau seperti di Paingkai. Nah, itu kan dengan pola 80-20. Nah, 80-20, nah ini kan sangat timpang sekali struktur ini. Artinya 20%-nya ini kembali kepada si masyarakatnya. Nah, padahal dia punya tanah. Gitu. Padahal dia punya tanah. Nah, 20% ini mesti harus bayar gitu loh. Nah, mengapa kita mesti harus bayar lagi tanah kita? Nah, ini kan oke. Tetapi perlu dilihat juga mengapa ini ada berbagai macam sistem dan pola ya. Nah, apalagi pola terbaru misalnya dengan dikembangkannya manajemen satu atap atau satu manajemen. Nah, ini akhirnya, ini kebun itu tidak dibagikan fisiknya. Nah, itu hanya dibagi secara finansial. Penyertaan saham. Nah, hanya penyertaan saham. Nah, sebenarnya fungsi di sini masyarakat itu sebetulnya hanya sebagai developer saja sebetulnya. Tetapi mengapa tidak sebenarnya ini kan melalui ini ya kucuran dana revitalisasi yang ada sebenarnya. Nah, mengapa tidak dana ini langsung ke masyarakatnya langsung mengelola kebun gitu. Nah, cuman persoalannya terkendala di bank. Nah, karena bank tidak mau. Nah, makanya kita mengatakan bicara untung ruginya, letaknya situ tadi, itu kelihatan berapa persentasenya dari pembagiannya. Mengapa tidak dibalik gitu loh. Nah, oke, kalau dibalik katakanlah kami punya 80 dan perusahaan punya 20. Nah, ini kan menarik sebenarnya. Nah, makanya mengapa kita sekarang banyak bicara masalah sawit, karena memang itu banyak persoalannya. Nah, saya kira memang hal ini sejarah perkebunan itu sendiri itu bisa kita lihat kalau kita menilik ke belakang tentang bagaimana sistem pembangunan kebun yang ada di Indonesia. Nah, artinya kalau sawit juga seperti dikatakan Pak Anton tadi menambah kontribusi kepada daerah, katakanlah kepada daerah di kabupaten. Nah, ini kita lihat misalnya kalau itu memberikan kontribusi yang banyak, saya melihat contoh sederhana misalnya di Sekadau. Bahkan PAD dari sawit ini bahkan 0% gitu loh. Ini kan aneh. Nah, mengapa katanya ini membuka pembangunan. Nah, kemudian menambah PAD. Nah, kebetulan saya ketemu satu anggota dewan gitu loh. Saya dapat ini, saya minta informasi ke dia, kemudian dikasih berapa PAD dari sawit di Kabupaten Sekadau, saya bilang. Nah, dia bilang 0%, tidak ada tertulis itu. Ini kan aneh. Padahal berapa hektar kebun yang ada di Kabupaten Sekadau. Kemudian Kuburaya juga seperti itu. Saya pernah melihat di kawan di LPS Air tentang dokumen itu, kok tidak ada, saya bilang. Saya aneh. Nah, baru sekarang saya temukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian katanya membuka akses ini itu memang betul gitu ya, membuka akses terisolasi tadi ya. Tetapi yang kami alami kondisi sekarang, nah sebenarnya pada tatanan misalnya infrastruktur jalan ya, kalau kami di petani plasma, nah itu sebenarnya yang jalan poros itu mengapa tidak perusahaan yang merawatnya kan gitu. Nah, bahkan kondisi di kami ini 100% sekarang ini kami yang merawat jalan poros itu.
Nah, si perusahaan itu hanya bisa memfasilitasi untuk kredit juga seperti dikatakan Pak Anton tadi, menambah apa namanya kontribusi kepada daerah, katakanlah pada daerah di kabupaten. Nah, ini kita lihat misalnya, kalau itu memberikan kontribusi yang banyak, saya melihat contoh sederhana misalnya di Sekadau, bahkan PAD dari apa sawit ini bahkan 0% gitu loh. Ini kan aneh. Nah, mengapa katanya ini apa membuka apa pembangunan, kemudian menambah PAD. Nah, kebetulan saya ketemu satu anggota dewan gitu loh. Saya dapat ini, saya minta informasi ke dia, kemudian dikasih berapa PAD dari sawit di Kabupaten Sekadau, saya bilang. Nah, dia bilang 0%, tidak ada tertulis itu. Ini kan aneh. Padahal berapa hektar kebun yang ada di Kabupaten Sekadau. Kemudian Keburaya juga seperti itu. Saya pernah melihat di kawan di LPS Air tentang dokumen itu, kok tidak ada, saya bilang, saya aneh. Nah, baru sekarang saya temukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian katanya membuka akses ini itu memang betul gitu ya, membuka akses terisolasi tadi ya. Tetapi yang kami alami kondisi sekarang, nah sebenarnya pada tatanan misalnya infrastruktur jalan ya, kalau kami di petani plasma, nah itu sebenarnya yang jalan poros itu mengapa tidak perusahaan yang merawatnya kan gitu. Nah, bahkan kondisi di kami ini 100% sekarang ini kami yang merawat jalan poros itu. Nah, si perusahaan itu hanya bisa memfasilitasi